Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia mengenang perjuangan Raden Adjeng Kartini, sosok perempuan pelopor emansipasi yang membuka jalan bagi perempuan untuk berkarya dan mengabdi. Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, semangat Kartini diwujudkan melalui dedikasi dan profesionalisme perempuan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Aduh, mana apa-apa naik lagi. Iya. Gimana ya? Aduh, terima kasih. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Semangat Kartini harus terus hidup dalam dedikasi, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, perasaan saya hari ini mengenakan pakaian kebaya, saya sangat bahagia karena saya seperti merasakan hasil dari perjuangan Raden Adjeng Kartini, yaitu salah satunya emansipasi wanita. Seperti sekarang saya menjadi wanita pekerja dan juga ibu rumah tangga yang saya bisa mengerjakan semua selesai dan profesional. Oke, perasaan saya pakai kebaya hari ini tentunya senang sekali ya, karena kebaya ini adalah identitasnya bangsa kita Indonesia. Kebaya itu menggambarkan kesederhanaan, kemudian kepribadiannya bangsa Indonesia itu sendiri, melambangkan keanggunan, yang kemudian dari kebaya itu punya filosofi atau nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk perempuan Indonesia, seperti itu. Kejutan manis ya, hari ini kita perempuan ada himbauan nih di Sekretariat Daerah untuk menggunakan kebaya. Walaupun senang karena pada hakikatnya wanita senang dandan cantik ya, ketika ada ruang untuk itu happy banget. Tapi secara ini juga kami memahami peringatan Hari Kartini tidak melulu soal kebaya ya, karena itu lebih sebagai bentuk penghargaan kepada Kartini itu sendiri dengan identitasnya sebagai wanita Jawa dari Jepara. Dengan kebayanya ini adalah momentum untuk mengenang warisan-warisan pemikiran, sebenarnya bukan warisan kebaya itu sendiri. Jadi ini sebentuk apresiasi kepada Kartini yang telah melahirkan pemikiran-pemikiran berani melampaui zamannya. Jadi tentu saja ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, walaupun memang kalau pada zaman sekarang seperti itu, kebaya memang di satu sisi sebagai identitas, tapi kadang juga agak repot. Di zaman perempuan yang dituntut untuk satset kayak gitu ya, kita mungkin menggunakan kebaya itu sedikit menghambat gerak ya, menghambat gerak ya, karena kebaya kadang sepakat dengan tuntutan untuk berperilaku anggun, santun, seperti itu. Dengan kebutuhan dinamika kerja yang ini memang masih agak sulit kalau keseharian kita dituntut untuk berkebaya ya. Walaupun saya tidak dalam posisi untuk menolak, itu sangat menyenangkan juga kayak gitu, berpenampilan rapi sebagai perempuan dengan pakaian nasional kita. Ini seperti itu. Bagi saya Hari Kartini hari ini adalah tentang emansipasi wanita yang saya sangat bersyukur berada di tahun 2026 ini, merasakan hasil perjuangan dari Raden Adjeng Kartini. Saya bisa menjadi wanita pekerja dan juga ibu rumah tangga yang
insya Allah bisa melaksanakan semua dengan baik. Makna peringatan Hari Kartini ini sebagai cermin ya, kalau menurut saya sebagai cermin bahwa perempuan itu memang harus berdaya, berguna, kemudian bisa menjadi diri sendiri dan bisa memunculkan value apa yang bisa ditonjolkan dan kemudian memberikan kebermanfaat bagi orang lain, terutama untuk keluarga dan untuk masyarakat, seperti itu. Perempuan itu harus bisa memberi makna pada setiap kehadirannya. Itu semangat yang kami pelihara ya, saya pelihara sendiri terhadap nilai-nilai yang diwariskan Kartini. Kartini dengan dobrakan pemikirannya yang concern terhadap pendidikan, bahwa perempuan akan berdaya, akan maju, itu jika dia bisa memperjuangkan pendidikannya, pemikiran-pemikirannya seperti itu. Kemudian warisan pemikiran Kartini yang juga mungkin sangat ngena itu ya, atau vokasinya terhadap kemanusiaan. Kartini adalah seorang perempuan yang tidak hanya akan dia menikmati kenyamanannya. Kita sebagaimana ketahui Kartini lahir dari keluarga priayi, tidak ada yang kurang, makan cukup, dia mendapatkan pelayan yang begitu banyak sebagai seorang Doro, tapi dia memilih jalan yang sulit ya. Dia melihat kaum marginal ya. Dia tahu bahwa kaum marginal terutama perempuan itu perlu dukungan. Jadi sisi kemanusiaan, kehadiran kita terhadap orang lain, ini juga yang membuat semangat saya kerja, menjadi ruh saya bekerja. Di sini di bagian pemerintahan kami bekerja sebagai sekretariat tim penerapan SPM. Hidup kami di sini banyak bicara tentang data orang miskin, bagaimana membantu orang miskin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi inspirasi Kartini ini yang membuat kami ingin melakukan yang terbaik, memastikan setiap warga negara di Kabupaten Kota Waringin Barat terbantu, yang miskin terdata, apa yang mereka butuhkan dihadirkan oleh negara melalui anggaran-anggaran yang disediakan pemerintah. Jadi memastikan masyarakat itu tidak sendiri. Jadi dalam batas kewenangan kami itu yang berusaha kami lakukan. Jadi bekerja bagi kami tidak hanya soal kehadiran, tapi memberi makna dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang secara pasti berguna untuk masyarakat, seperti itu. Ini benar-benar pekerjaan yang mulia ya sebagai ASN dan juga ibu rumah tangga. Intinya memang ini menguras banyak tenaga karena kita harus mengurus rumah, suami, anak dan juga pekerjaan di kantor. Akan tetapi apabila kita bisa mengatur waktu, juga ada kerjasama dengan pasangan kita, semuanya bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Oke, membagi peran, double peran ya, sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai ASN tentunya tidak mudah sih kalau bagi saya, karena yang pertama saya harus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga di lingkungan domestik saya. Saya harus mendidik anak-anak saya, kemudian saya harus melaksanakan semua urusan-urusan rumah tangga, dan kebetulan sekali support system keluarga itu sangat membantu saya, sehingga peran ASN, peran kedua saya ini bisa saya jalankan dengan baik sih menurut saya. Tapi ada tantangan tersendiri bagi saya, yaitu yang pertama, saya sulit menerapkan work-life balance karena memang kebetulan tugas saya di ASN ini cukup menyita waktu dan tenaga. Kemudian yang tantangan yang kedua adalah bagaimana saya bisa menjadi figur dan contoh yang baik buat anak saya, menginspirasi anak saya, bagaimana menjadi manusia yang memiliki manfaat dan bisa berdaya bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Oke, perempuan sekarang memang dituntut tidak hanya sekedar menjadi tulang rusuk
ya, tapi menjadi partner sebagai tulang punggung yang harus mempunyai kekuatan yang sama besarnya ya untuk memperjuangkan rumah dalam tanda kutip seperti itu. Jadi tidak hanya berperan domestik, ada peran-peran lain ya seperti kami saat ini sebagai ASN, mungkin juga perempuan-perempuan pekerja di luar lainnya ya. Kami tidak hanya dituntut bekerja profesional di kantor, tapi juga punya pekerjaan sebagai ibu di rumah. Kemudian kalau saya pribadi, saya juga seorang pelaku usaha seperti itu. Jadi ada 3 tuntutan sekaligus yang harus peran yang harus kami jalankan seperti itu. Itu memang bukan hal yang mudah, tapi ya bisa dilakukan karena mungkin pada dasarnya perempuan lebih telaten dalam hal ini, bisa memanage lebih baik ya, bisa melakukan multitasking. Kalau biasanya laki-laki mungkin secara ini memang agak kesulitan menjalankan peran-peran ganda, tapi perempuan memang sudah terlahir memang punya kemampuan untuk multitasking seperti itu. Jadi memang walaupun kita punya pekerjaan lain, tuntutan peran yang lain, tapi sama pada dasarnya kita ingin memberikan yang terbaik ya, baik itu di dunia kerja profesional, di dunia usaha maupun peran di rumah. Menyatukan 3 peran ini ya sekali lagi tidak mudah ya, tidak mudah. Ada benturan-benturan, kondisi-kondisi sulit yang harus dihadapin, tuntutan untuk datang ke kantor tepat waktu, deadline pekerjaan yang harus dikerjakan, sementara usaha juga meminta perhatian agar terus berkembang karena ada beban tanggung jawab terhadap karyawan yang harus kami hidupin. Kemudian anak-anak seperti itu, anak-anak di usia sekolah, apalagi saya punya anak berkebutuhan khusus yang punya treatment tersendiri seperti itu. Jadi memang Kartini zaman sekarang dituntut untuk bisa berperan banyak. Mungkin ini juga kami bersyukur atas dobrakan pemikiran Kartini yang berani menembus sekat-sekat feodal bahwa perempuan itu hanya di rumah saja ya. Ternyata pada perkembangannya perempuan tidak bisa di rumah saja, karena banyak peran yang memerlukan kehadirannya di luar seperti itu. Sebagai satu-satunya perempuan di bagian pemerintahan ya, yang selalu merasa paling cantik, tapi saya juga selalu merasa menjadi ibu RT di sini, gitu ya. Perempuan dengan sisi cerewetnya yang pasti, saya punya teman-teman yang easygoing seperti itu, dan ya mereka saya nggak tahu ya, tapi secara langsung sih sebenarnya memberikan dukungan kepada saya secara pribadi sebagai satu-satunya perempuan di sini ya, sangat welcome. Meski kadang ya gitu para pria dengan kelakuannya, tapi so far tidak menjadi masalah sih seperti itu. Kita punya peran masing-masing dan bekerja pun setara aja di sini. Kita diperlakukan sama secara beban tanggung jawab gitu, tapi di satu sisi mereka juga memperlakukan perempuan pada tempatnya. Misalnya ada hal permisif ya, walaupun emansipasi menuntut kesetaraan, tapi mereka juga perhatian. Misalnya saya tidak disuruh nganter surat ya keliling, itu salah satu keistimewaan yang saya terima sebagai perempuan di sini. Mungkin seperti itu. Oke, untuk generasi muda saat ini jangan pernah malas untuk belajar, karena belajar itu tetap menjadi fondasi kita untuk maju ke depannya. Semua harus memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang baik, sehingga nanti saat kita ingin mewujudkan cita-cita kita udah punya fondasi yang kuat. Dan juga jangan pernah berpikir bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sisi pendidikan dan juga pekerjaan dan kesuksesan. Kita semua wanita berhak untuk sukses, bahagia, dan juga jangan lupa tetap bersahaja dan cantik.
Saya berharap teman-teman sesama perempuan, teman-teman ASN di Setda, jangan lelah untuk berkembang, jangan lelah untuk menggali potensi diri kita, dan jangan lelah untuk memberikan manfaat sekecil apapun bagi orang lain. Seperti itu. Bangga sekali. Saya bangga menjadi perempuan karena sebetulnya perempuan itu istimewa, baik dilihat dari pandangan agama, kemudian bagaimana lingkungan harus memberlakukan para wanita, para perempuan. Jadi saya sangat bangga menjadi perempuan. Apakah bangga menjadi perempuan? Tanya sama, apakah saya kalau lahirnya sebagai laki-laki akan menjadi bangga ya? Saya menjadi bangga sebagai perempuan. Saya bahagia menjadi perempuan itu lebih karena ruang dan kesempatan yang diberikan pada kami perempuan ya. Kami hidup di zaman yang membebaskan kami untuk memberikan ruang untuk memberikan kesempatan dan apapun yang kontribusi yang kami berikan untuk masyarakat. Tentu saja kami bangga kehadiran kami bisa bermakna seperti itu. Ini pertanyaan sulit sih karena bagian dari bangga di apa, tapi saya akan bangga dengan diri saya sendiri tentang apa yang bisa kami lakukan dengan batas-batas kemampuan kami seperti itu. Boleh kita berikan tepuk tangan dia Putri Kartini tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, tepatnya di tanggal 21 April 2026, 147 tahun yang lewat, kami seluruh regenerasi wanita di Kabupaten Kota Waringin Barat, gabungan organisasi Kabupaten Kota Waringin Barat, dalam rangka merayakan hari lahir Raden Ajeng Kartini 147. Ini tentunya memberikan inspirasi kepada kami, regenerasi penerus wanita Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya, untuk melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini selalu memberikan inspirasi kepada kami kaum perempuan khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan tema Dengan Semangat Kartini, melahirkan inspirasi lintas generasi untuk menuju Kobar semakin jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini, perempuan hebat Indonesia kuat, perempuan Kobar terus berkarya.